Hai, salam S3, pecinta YouTube. Saya yakin Anda sehat, ya, terbebas dari corona, ya. Kondisi orang onok dana, begitu orang Jawa bilang, ya. Dan hari ini saya ada di kolam yang ya menyenangkan, ada air sejuk, ya. Dan saya yakin dalam hidup sehari-hari Anda juga bayang ada air. Rumah ada air itu enak tuh, ya. Kalau rumah tanah nggak ada air pasti gersang. Dan air adalah lambang kesuburan. Subur sehingga memungkinkan air membasahi tanah sehingga memudahkan tanaman menyerap unsur hara. Sehingga dibawa dan dimasak menjadikan dia subur. Dan juga hidup kita kadang-kadang membutuhkan air, tanda kutip, ya. Air dari yang di atas agar kita bisa berbuat begitu banyak. Meskipun tidak punya, kita masih bisa bantu orang. Ini rahmat yang luar biasa. Meskipun kita tidak kaya, kita bisa nyumbang. Ini hebat. Tapi kalau kita punya uang banyak, punya uang sampai 2 miliar, nyumbang hanya 1 juta, itu bukan nyumbang, namanya buang-buang, Kak. Buang yang barang bekas ini. Untuk hal itu, sumbang menyumbang ini, saya ada cerita begini nih. Satu kali, pada zaman dahulu kala, raja biasa mengundang rakyatnya berpesta, syukur panen, syukur apapun kemenangan tentara, dan dengan syarat semua rakyat yang datang membawa 1 ampul anggur. Semuanya tanpa kecuali. Kemudian dia datang di lapangan, di depan ada pintu masuk, di depan itu ada semacam gentong tanah liat. Orang menuangkan nanti di situ nanti. Anggur semua baru boleh masuk ke pesta, tempat pesta ini. Apa yang terjadi setelah undangan semua masuk, datang dan menuangkan anggurnya, masuk duduk semua di tempat yang disiapkan. Raja datang mengecap air ini, mengecap anggur ini. Raja kaget ini, ternyata rasanya kok air. Raja menjadi jengkel dan dia maju ke undangan sekalian. Siapa yang membawa air? Ternyata semua angkat tangan. Kenapa? Kan undangan jelas bawa anggur. Baginda, maaf Baginda, saya pikir hanya saya yang membawa air, yang lain bawa anggur. Yang lain juga sama. Saya juga berpikir begitu Baginda. Hanya yang saya berpikir hanya saya yang bawa air. Ternyata semua orang mempunyai pikiran yang sama dan akhirnya membawa air, dan akhirnya pesta itu menjadi tidak semeriah yang dibayangkan. Dalam hal ini saya melihat bahwa ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang kita berpikir seperti itu, saling mengandaikan. Misalnya kita punya satu orang tua punya anak 8. Orang tua sakit. Anak pertama berpikir, oh nanti anak yang kedua akan mengurus orang tua nih. Anak kedua berpikir anak yang ketiga. Demikian semuanya. Akhirnya tidak ada yang buat apa-apa. Nah, ini dalam dunia, apakah dunia tulisan itu asumsi. Berpikir tanpa data yang jelas. Sehingga pada hari hanya semuanya menjadi kacau dan manet. Hal yang demikian kerap kali menjadi sumber pertengkaran. Di masyarakat kah, di KBG kah, di paroki kah, semua begitu. Saya pikir hanya saya yang tidak bekerja, semua ada datang semuanya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ini yang perlu kita sadari bahwa kecenderungan kita bapak, ibu, pastor ke apa, kita berpikir seperti itu. Kenapa? Menyenangkan, bukan? Berpikir, oh orang lain yang kerja, aku enggak. Tapi nih dapat BLT, sumbangan ke apakah, beras kah, sumbangan apakah, aku yang pertama dapat semua. Kalau nggak dapat ngomel sampai di surga. Itu. Ini dua sisi yang kita bilang bipolar kah, kontradiktif kah. Kalau yang menyenangkan kita pingin ambil sendiri, tapi kalau yang tak menyenangkan kita ingin lempar ke orang lain, mencari enaknya sendiri. Mungkin juga cerita lain yang menggambarkan konsep yang sama ini. Begini nih. Satu kali seorang pastor ingin menguji umatnya. Pas hari jam kebaktian minggu, dia naik di balkon lonceng tuh yang tinggi. Umat sedang datang berkumpul di depan, dia lempar batu kerikil nih. Semua umat yang kena batu kurang ajar, batu dari mana sumbernya nih, semua ingin cari batu. Nah, itu di lain kesempatan sang pastor buat yang sama, tapi dia lempar uang ini. Uang 5 ribuan digulung-gulung dilempar. Cuang.
umat langsung ambil dan tidak mencari tahu dari mana sumber uang ini. Kalau batu, dia langsung maki-maki, keluar langsung litani kebun binatang ini, oh jangkrik ini, monyet ini, tokek keluar semua. Tapi begitu hal yang baik, uang 5.000 hari dia pungut diam-diam dan pergi. Sama konsep ini. Kita kerap kali berpikir kalau yang baik, duitku, pingin semuanya. Tapi kalau hal yang membutuhkan tenaga, pengorbanan, yang menyakitkan, oh jangan Tuhan. Nah, ini yang kerap terjadi kapan dan di mana saja. Tapi begitu pecinta YouTube mengalami hal itu, jangan khawatir. Karena kita semua mengalami itu. Yang penting sekarang bagaimana kita memanage pikiran kita. Bahwa dalam dunia Bali orang bilang ruwel binede. Selalu kutub negatif, kutub positif. Jelek, bagus. Gagal, berhasil, pasti terjadi begitu. Dan kecuali kita sudah di surga, akan aman semuanya. Sekarang yang paling penting bagaimana menyikapi hal ini, sadar. Bagaimana dengan kesadaran itu kita meminimalisir hal-hal yang negatif. Dengan banyak bersyukur, menerima apa adanya, kerja sebaik-baiknya. Sehingga kenapa demikian? Karena dengan bekerja baik, berpikir baik, berbuat baik, artinya apa? Kita ambil bagian dalam karya Bapa Allah yang selalu berpikir baik, berbuat baik, dan untuk mencintai kita umat yang berdosa ini. Karena berpikir baik itu adalah pasti dari sumbernya yang Allah sendiri. Kalau kita bisa begitu berarti kita menyerupai Allah. Sehingga dengan demikian berarti Allah sendiri, Bapa sendiri akan campur tangan dalam segala perkara saya dan Anda. Kalau Allah bekerja, pasti yang terbaik. Karena Dia Maha Kuasa. Dia bisa mengatakan bukan? Hei laut, terbelah. Hei batu, hancur memang. Itu artinya Maha Kuasa. Sehingga semakin kita ingin bisa memanage kita punya pikiran. Katakan pada pikiran, kamu harus berbuat baik, berkata baik. Sehingga akan mempengaruhi kita punya badan dan jiwa. Karena dengan hal yang baik itu menghancurkan racun dalam tubuh. Semakin banyak kita berbuat baik, pikiran lebih tenang, enaknya, gak ada rasa gembira, sukacita, luar biasa. Sehingga badan sehat. Coba kalau orang selalu curiga, selalu ngomongin kejelekan orang. Muka itu macam muka patung nih, yang sudah keriput, tua jelek lagi. Kenapa? Karena itu kan masuk ke dalam hati mengeluarkan, mempengaruhi kita punya muka. Sehingga Bapak Ibu, saudaraku sekalian, teman-teman di YouTube ini, kalau Anda mengalami hal seperti itu, ingin baku tunda, oh jangan dia yang buat. Kalau yang baik dapat BLT, aku punya ambil sendiri. Sama ini, hal yang baik ingin ambil sendiri, yang jahat jangan. Kalau dapat hal yang jelek, kita cari apa sebabnya. Oh galak sekali. Tapi kalau yang baik diam-diam saja, ya toh? Nah, inilah hal yang lucu tapi menarik. Dan pasti semua mengalami selama dia masih hidup. Oleh karena itu saya senang sekali bisa omong ini sebagai reminder, pengingat. Begitu Anda mengalami itu jangan khawatir bahwa kita semua mengalami itu. Oleh karena itu bersyukurlah karena dengan mengalami itu kita diperkuat, diperteguh dalam perbuatan baik selanjutnya. Saya kira jangan khawatir. Tekan tombol itu, subscribe dan share agar semakin banyak orang yang bisa melihat dan senyum-senyum sendiri, senyum-senyum senang sebelum kita bisa menertawakan diri sendiri. Amin. Amin ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.